mengapresiasi perjuangan dari seorang Ustazah Oki Setiana Dewi luar biasa. Semoga Allah selalu memberikan kemampuan ya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Selalu diberikan kesabaran, kemudahan, dan percepatan kesembuhan tentu saja. Dan bisa menular untuk siapa saja yang menyaksikan, yang sama-sama sedang berjuang apapun itu penyakitnya ya. Dan berbicara tentu saja mengenai selebriti, kita juga punya bintang tamu lainnya. Dia pun juga harus berjuang tentang kesehatannya. Dan sama seperti Ustazah Oki Setiana Dewi bahwa dia juga tetap tersenyum. Senyumin aja. Seorang selebriti dan juga suami akan kita hadirkan di sini. Dia mengangkat rahimnya beberapa waktu yang lalu. Kita hadirkan di pagi-pagi ambiar. Ini dia Kak Melani dan Tishon. apa kabar Melani Ricardo? Anwar BAB. Maaf ya belum bisa, kan besok kan pelukan apa? Kan masih jahitannya kan apa namanya lukanya kan satu belum kering. Jadi pelan-pelan ya. Tapi kok pakai hak tinggi? Iya. Dan kenapa celananya ngepres? Kan biasanya pakai baju-baju yang kayak long Oh kalau itu bukan, itu karena udah kurus pengen show aja. Oh, tapi benar sih. Tapi aku lihat dia memang kurusan kenapa? Karena memang diet atau lagi stres atau tidak bahagia? Oh udah lewat masa itu. Ya kan Bu Dewi? Dia lagi bahagia. Iya, gue denger tuh. Dia lagi bahagia, aku yang gak bahagia. Ya Allah sabar. Tadi podcast gue boleh gak sih? Melani Ricardo, Tyson Lynch, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Kak. Buat Ustazah Oki bentar ya sayang. Assalamualaikum Ibu Ustazah Oki. Favorit aku nih si cantik. Kita mau kasih lihat buat sahabat Ambia di rumah. Ini dia Melani Ricardo yang beberapa waktu yang lalu memutuskan untuk mengangkat rahimnya. Iya. Silakan Kak. Siap. Jadi kenapa sampai harus diangkat rahimnya? Sorry pelan. Jadi aku itu memang setahun terakhir ini merasakan memang ada sesuatu yang unusual. Ada sesuatu yang berbeda gitu di badanku. Karena kan kita tahu ya badan kita gitu. Memang aku tuh dari waktu belum punya Chloe sama Courage, menstruasi memang selalu sakit. Tapi setahun terakhir ini tuh memang ekstra. Itu perut aku setiap menstruasi tuh rasanya kayak disayat-sayat pakai pisau gitu. Terutama di bagian sebelah kiri. Dan darahku tuh banyak sekali. Nah waktu aku tuh menstruasi banyak, aku pikir aku tuh agak jumawa gitu. Subur. Subur bener gue, usia 41 tahun. Ih masih subur, masih bisa beranak gitu kan. 41 Kirain 42. Itu gue dong, itu gue dong. Beda setahun. Emang Februari ini, tanggal 24 mungkin kalau pengen dirayain eksklusif ya. Terus Kak, tapi satu momen gitu, gue lagi ceguan ya? Iya. Tiap pagi memang Ada yang begitu. ngomongin saya, katanya gitu. Jadi apa namanya, ada satu momen aku lagi kesaksian di gereja waktu itu, lagi sharing. Terus tiba-tiba aku tuh ngerasa ada yang ngalir di kaki aku gitu. Tapi kebetulan emang AC-nya kurang terlalu dingin. Jadi aku pikir tuh keringet. Pas gue lihat ke bawah itu darah udah ngalir. Dan darahnya tuh darah seger kan. Terus gue ke kamar mandi. Aduh kalau orang adenomiosis atau endometriosis tuh teror deh. Jadi menstruasi tuh bentuknya udah kayak darahnya tuh kayak ada adegan, mohon maaf ya, kayak adegan film pembunuhan. Jadi misalnya, nih maaf sekali lagi nih knowledge ya untuk para perempuan. Misalnya aku tidur nih, bangun pagi-pagi, aku udah siap-siap nih, duduk gitu. Aku udah siap-siap mau kamar mandi, itu aku harus pegangin pembalutku karena kalau enggak Deras. itu netes-netes gitu darahnya. Dan itu setiap aku menstruasi, aku harus makan painkiller nonstop dan itu pun masih sakit. Dan aku harus makan obat pengurang darah, itu pun darahnya masih sebanyak itu gitu. Oke, dokter pasti pergi ke dokter dong ya. Penyebabnya tuh apa sampai akhirnya mengalir begitu deras, kemudian juga tidak bisa tertahan? Actually dokter juga nggak bisa bilang, oh ini karena makanan, karena lifestyle. Karena
sebenarnya bisa dibilang gaya hidup aku juga cukup sehat kok gitu ya. Tapi it's just happen to, you know, random people, lo dapat berkatnya, and then Tuhan bilang ya ini bagian lo gitu. Dapat berkat. Dapat berkatnya dan dapat ujiannya juga kan gitu. Terus apa namanya, kayak teman-teman dulu mungkin pas syuting pagi-pagi itu kan suka joget-joget tuh. Iya. Itu aku udah pokoknya kalau udah joget-joget karena makin bergerak banyak, itu aku ngerasa misalnya kita lagi joget-joget nih pagi-pagi, ngerasa tuh di bawah udah grek-grek dan itu aduh darah gitu loh. Oh ya Oke. Allah. Dan akhirnya salah satu cara terbaik adalah harus diangkat rahimnya. Sebenarnya kemarin aku sempat suntik supaya nggak menstruasi, tapi itu nightmare juga sih. Jadi aku kayak ngerasa kayak aku early menopause. Orang kedinginan, dingin begini AC, aku kepanasan. Terus kulitku tuh hancur. Untungnya di punggung ya semua. Jadi itu breakout parah banget dan kebayang gak sih aku harus nge-MC. Aduh, itu disuntik apa segala macam, tetap aja breakout. Karena kayak panas ya, dari dalam tuh kan ditahan darah menstruasinya. Terus udah gitu, aku ngerasa sampai kapan aku akan disuntik terus gitu. Takutnya leading pada penyakit yang lain. Iya. Akhirnya aku memutuskan diskusi sama suami, tanya ke beberapa dokter, harus cerewet ya ibu-ibu ya, karena mengangkat rahim itu bukan decision yang kecil untuk seorang perempuan. Iya, oke. Sampai akhirnya ketika ini keputusan datang dari dokter yang memberikan opsi atau Melanie Ricardo, oke dok, kita angkat aja rahimnya? Enggak, dokter bilang at some point kayaknya kalau udah gak kuat lagi Mel, karena kualitas hidup aku kan menurun. Setiap aku menstruasi, aku tuh misalnya mau MC, aku udah di belakang tuh jeritan sakit gitu kan. Terus dokter bilang at some point kamu harus angkat rahim nih gitu, tapi take your time. Karena dokter tahu nih, ini kan keputusan besar, jadi Betul. take your time gitu. Keputusan besar itu akhirnya datang untuk mengangkat rahim. What's on your mind? Apa dalam seorang pikiran Melanie Ricardo and what's on your mind Tyson ketika rahim harus diangkat? Ya. Takut. As much as I pray to God, berdoa sama Tuhan, tapi tetap takut. Takut luar biasa. Takut kalau operasinya, ya many things. Dan yang paling aku takut adalah hasil biopsinya. Apakah tumor jinak? Apakah something else? Itu yang aku benar-benar anxious banget. But yet, aku ada 2 anak. Ada 2 manusia yang nungguin maminya di rumah kan. Dan aku pengen hidup kalau Tuhan kasih, ya, walaupun umur itu kan absolute right-nya ya Tuhan ya, hak mutlaknya Tuhan. Tapi aku meminta kalau boleh diberikan umur yang panjang dan ini adalah salah satu usaha aku. Aku pengen berobat, menaklukkan rasa takut aku operasi supaya aku bisa hidup lebih panjang, mudah-mudahan sehat demi anak-anak. Amin. And so what's on your mind? Ya, for me memang paling penting was Melanie sehat. Memang kita tidak ingin punya anak lagi. Jadi yang paling penting Melanie sehat dan harus surrender to God, berdoa dan berserah ke diri, Tuhan untuk operasi. Tapi Melanie memang udah kurangin berat badan, udah makan semakin lebih sehat, macam-macam. Jadi harus kasih give it to God. Berdoa and give it to God. Pasti ikhlas itu adalah kuncinya ya. Dan kita juga mau kasih lihat pada akhirnya mengangkat rahimnya. Dan ini kita punya satu artikel, Melanie mungkin boleh klarifikasi dan juga tanggapi artikel yang sama Ya. ini. Melanie Ricardo lega usai operasi angkat rahim. Jadi beban berkuranglah. Setelah diangkat, alhamdulillah puji Tuhan bahwa sekarang juga sudah bisa duduk di sini bersama suami berkumpul dengan keluarga. Pada akhirnya setelah proses pengangkatan rahim, apa dalam pikiran seorang Melanie? Masa berat itu akhirnya berakhir karena actually it's very traumatic ya. Sakitnya sangat traumatis. Kayak aku duduk kemarin, gila udah nggak sakit. Gitu. Aku Sekarang justru nggak sakit, Kak? nggak sakit, justru aku kayak oh my god the pain Dan is itu tidak gone. akan timbul lagi. Karena ya? nggak menstruasi lagi Iya. gitu. Terus yang paling anxious itu paling deg-degan adalah menunggu hasil biopsi honestly. Hasil biopsi, hasil patologi itu aku benar-benar deg-degan banget. Ya banyak hal lah, aku takut. I don't wanna say it, aku takut bukan jinak gitu kan. Tapi puji Tuhan hari Senin kemarin aku dapat kabar hasil biopsinya memang itu adenomyosis, tumor jinak ya. Dan everything went well, semuanya baik-baik gitu. Tinggal nanti pengecekan tiap tahun aja. Ya sewajarnya perempuan lah. Oke, jadi tidak ada misalnya terapi setelahnya? Nggak, ada no, ya? no. Hanya harus dicek aja tahun Iya. demi tahun. Iya. Tapi berarti kan keputusan mengangkat rahim pada akhirnya juga mengharuskan untuk tidak bisa melahirkan anak kembali. Itu sudah menjadi keputusan bersama. Iya, Ya kan? Sudah. iya. Ya.
and we're happy with the Ya kids. nggak apa-apa, yang penting Melanie sehat. Itu paling penting. Karena dia sering setiap bulan udah banyak berdarah. Dan saya kayak gini untuk terus saja, jadi sakit banget. Apa yang Tyson selalu sampaikan ke Melanie di saat dia kesakitan? Ya apa aja dia minta saya mencoba dilakukan untuk dia. Pijitin, sering dia memang manja, jadi pijitin dia ratu pijit. Iya pijitin terus. Jadi ya apa aja dia minta It's saya okay coba. Ya of course, No problem. it's okay. Itu memang Melanie Ricardo is my wife untuk hidup, jadi saya mencoba yang terbaik untuk dia, untuk semuanya. Tapi sebelum ada kondisi fisiknya Melanie Ricardo yang harus diangkat rahimnya, Tyson sendiri memang ingin punya anak lagi nggak? Enggak. No, Kita udah bicara sebelum angkat rahim sama sebelum Courage lahir, cuman mau 2 anak aja. Kalau yang ketiga harus dilemanakan nanti. Biasanya pegang terus yang ketiga di sini sakit. Kan gendongnya kan cuma 2. Dan emang sebenarnya waktu anak kedua tuh aku agak takut pengen punya anak gitu. Kenapa? Pengennya tadi Chloe aja gitu. Makanya that's why anakku kan namanya agak susah kan, Courage. Iya, betul. Courage itu kan keberanian. Jadi karena aku selalu berpikir bahwa anakku kayak Chloe aja, tapi akhirnya Tuhan kasih berkat anak kedua. Itu aku kasih nama Courage karena itu sebetulnya artinya adalah diberikan keberanian sama Tuhan walaupun aku sebenarnya takut melewatinya gitu. Kak Mel, kan pasti maksudnya gini ya, kalau disebut ujian itu pasti ujian gitu ya. Tapi itu tuh penyebabnya apa? Maksudnya bisa jadi akhirnya ketahuan harus diangkat dari pola hidup atau makanan atau apa gitu kan biasanya suka ada tuh pemicunya. Ya, sebenarnya sih imbalance hormon ya, hormon yang tidak stabil. Jadi sebenarnya kalau dibilang makanan atau apa ya, actually nggak pernah perempuan tahu kan secara hormon ya, pasti. Kak, ya? Hormonal ya bisa could be misalnya ya lu pikiran, bisa juga dari I don't know, dokter sendiri nggak bisa bilang secara pasti sih apa penyebab tuh spesifiknya tuh apa. Dan hormon setiap orang kan mau pria dan Beda-beda. wanita berbeda. Beda-beda. Ya. Wanita dengan wanita, pria dengan pria pun satu sama lain mereka memiliki hormon Kalau yang cewek berbeda. kan kadang-kadang kalau lagi Tapi ada hampir pikiran rata-rata banyak kan cewek sih sakit. suka biasanya kalau katanya mens tapi Iya. lebih lama lebih apa karena dari Pikiran. stres dari apa gitu-gitu kan perempuan biasanya suka gitu. Yang disampaikan Tyson sebelum masuk ke ruang operasi apa? Oh, Tyson tuh kan orang yang very lempeng ya. Lempeng dan kadang-kadang nyebelin. Orang gua Covid aja tidur. Bisa setenang itu. Jadi gue kemarin biopsi gue lagi, dan gue tuh deg-degan banget biopsi. Dia tuh selalu bilang gini, lu tuh udah doa, udah serahin sama Tuhan, tapi lu kuntilin terus masa lalu. Iya sih. Tapi kan maksudnya, ya lu gak ngerasain sih, kan badan gue yang dioprek-oprek gue gitu. Namanya juga perempuan Iya ya Mel. kan, gitu Perlunya loh. kan diperhatiin. Tapi ini- Oh Tyson gimana sih lu? Sabar dong, sabar Ivan Gunawan. Oh, beda, sorry. Mukanya mirip ya kalau sekarang ya. Jadi lempeng nggak ngomong apa-apa sebelum masuk ke ruang operasi. Jadi enggak, dia cuma bilang pokoknya Dad gimana nanti kalau ini, gimana nanti kalau ini, gimana nanti ini. Tyson tuh orang yang selalu percaya kesulitan hari ini dilewatin hari ini. Betul. One step at a time. Ya. Dan bininya tuh overthinking. Jadi baru masuk ruang operasi, Dad nanti kalau gimana kalau udah panjang. One step at a time, dilewatin satu persatu gitu. Mel, aku nggak nyangka ternyata kamu orangnya kayak begitu ya. Aku tuh penakut kalau ke dokter. Ya di tengah dia cewawaan, ketawa segala Banget. macam, bercanda segala macam, tapi ternyata mikirin banyak hal, overthinking gitu ya. Bukan lagi. Makanya Tuhan tahu kan dikasih suami yang super lempeng. Biar Kalau enggak berdua, iya kan meledak gitu berdua. keluar dari ruang operasi, selesai semuanya, baik-baik saja. Tyson juga nggak ngomong apa-apa. Ngomong. Nggak, tapi pas begitu keluar dari ruang operasi, aku sempat menggigil kan, karena kan biusnya. Terus sempat muntah beberapa kali, tapi habis itu oke kok lancar, everything went well. Dan besoknya udah pulang ke rumah, gitu. Puji Tuhan ya, Apa alhamdulillah yang kakak bisa rasain itu kembali. udah kelar ya gitu ya. Iya, nah ini juga ibu-ibu kalau misalnya sekarang adenomiosis atau endometriosis sudah pendarahan, sudah sakit luar biasa, percaya deh operasi angkat rahim itu tidak seserem yang otak kita pikirkan. It wasn't that scary as I thought kok, gitu loh. Iya, tidak semenakutkan itu ya. Nggak Hanya semenakutkan. terkadang ketakutan itu ada dalam pikiran kita Yes, saja ya. yes. Tapi kita berharap bahwa tentu saja bahwa menerima pasangan satu sama lain, apapun itu juga keadaannya dan apapun itu keadaan Melanie, kita berharap juga pasti sebagai seorang suami akan tetap setia, tidak meninggalkan Melanie Ricardo dalam keadaan apapun kan? Rahim ataupun tanpa rahim. With or without rahim. Betul. Oke. Iya. Kalau Melanie sendiri melihat sosok Tyson, suami seperti ini menerima kamu apa adanya walaupun lempeng.
Well actually sometimes memang ternyata yang Tuhan kasih adalah bukan yang selalu kita pengenin, tapi apa yang kita butuhkan. Aku rasain kemarin pada saat aku lagi at my lowest point, aku lagi sakit, and he was there. Dan dia justru bisa memberikan penyeimbang buat aku. I cannot imagine kalau punya suami yang overthinking juga sih. Jadi Tyson tuh orang yang modelnya kalau percaya sama Tuhan, percaya dengan 100% with all of your heart. Dan sudah berserah. Kalau I kan percaya, tapi I masih suka. Kebayang kamu overthinking dapat suami overthinking meleduk tuh rumah ya. Kan? Gitu. Oke, tapi kita mau kasih lihat selepas dia mengangkatan rahimnya beberapa waktu yang lalu, namanya juga Melanie Ricardo, sepertinya cicilannya banyak. Ini yang dia lakukan. Kita mau kasih lihat ya. Melanie Ricardo dilarang ambil banyak job usai jalani operasi. Ya iya dong. Job masih diambil nggak? MC. Ambil Atau dong. nggak boleh sama suami Kak? Enggak dong, ambil dong. Justru dengan misalnya aku sharing seperti ini, tapi bukan berarti gini ya menjual kesakitan aku nggak mau gitu ya. Iya. Tapi I believe apa yang Tuhan izinkan itu aku bisa speak up karena kan aku Betul. punya platform. Iya. Tuhan kasih aku kesempatan kayak gini, aku diundang di TV, aku punya platform di YouTube. Tuhan kasih kesempatan untuk aku bisa memberikan knowledge buat banyak orang gitu. Dan ya kalau it turn out bisa menjadi rezeki untuk keluarga aku selalu percaya rezeki yang halal itu yang penting kita tidak menyakiti orang lain. Iya. Dan ini juga bagian dari rezeki juga untuk bisa tentu saja menceritakan apa yang pernah dialami supaya orang lain juga bisa bersiap-siap dan lebih aware juga dengan dan kondisi ternyata kesehatan. banyak loh Rian, orang-orang yang dealing dengan menstruasi yang sakit luar biasa, pendarahan, tapi takut untuk ke dokter untuk melakukan pengecekan. Takut. Itu satu kata yang barangkali pada akhirnya bisa menyebabkan banyak hal juga. Si luka itu dari dalam atau di luar yang masih basah gitu. Kan aku tuh robotik ya, jadi yang motong-motong si rahimku di dalam tuh robot ya. Gitu. Dokternya tuh kayak main game. Nah jadi lucu banget waktu aku masuk ke ruang operasi, aku ketemu robotnya kan gede, tangannya kan banyak gitu. Jadi kenapa robot? Karena robot itu bisa memotong lebih precise, lebih detail ya, lebih detail. ya. Terus aku bilang, bot. Manggilnya apa? Bot. Aneh kan deg-degan ya, Wak. Bot, coba lagi botnya. Bot deh. Robotnya jawab, kenapa nih? Karena Eke tekong, Bo. Udah ruang operasi dingdong banget, dingin Beneran banget. ngomong sama robot? Gua robot, bot. Lu kan akan ngoperasi gue sama dokter. Please give your best ya. Terus gua doain tuh robot. Ya kan kita nggak tahu, Cong, ya kan namanya. Ya kan? Pokoknya gua doain tuh robot, gua ajak ngomong tuh robot. Please ya, bot. Tapi habis itu kan kakak nggak sadar. Setelah itu deh bener, hilang. Untung gua udah doain ajak ngomong tuh robot. Hilang Oke, gue. bilang apa sama robot saat itu? Bot, Bot, nanti kalau motong-motong rahim gue, please, pokoknya jangan sampai kenapa-kenapa ya, Bot. Terus gue doain, gue tumpang tangan, udah selesai gue tidur, hilang dah udah. langsung lo masukin koin nggak biar robotnya jalan? Tapi Kak ketika rahim itu sudah tidak ada di dalam tubuh kakak, apakah kesehatan kakak mengurangi juga? Maksudnya kualitas kesehatan ya? Aku belum bisa ngomong panjang sih, karena kan aku kan baru 1 minggu lebih. Tapi kalau kemarin aku ketemu sama dokterku, Dokter Ivan bilang sih katanya harusnya oke, karena ovariumnya nggak diangkat. Jadi mohon maaf nih, ibu-ibu kan suka tanya, apakah kalau diangkat rahim tidak bisa hubungan suami istri? Bisa, karena ovariumnya masih ada. Jadi hanya tidak menstruasi. Apakah aku akan menopause? Belum. Gitu. Jadi kapan? Tapi tetap akan bisa menopause juga maksudnya? tetap akan menopause. Cuma aku nggak bisa tahu menopausku kapan, karena kan aku udah nggak mens lagi. Iya. Tapi udah pernah tanya sama dokter apakah ada greget-greget gairah? Gairah tetap ada. Oh, ini masih udah gairah. Gimana ya? belum bisa, Bot. Kan, lo kan kalau rahimnya kan beda. Kan berkaitan dengan hormon. Tapi kan beda. Rahim itu Hormonnya kan juga cuma ada tempat. tetap ada. Beda. Nanti kita belajar biologi ya di belakang ya. Ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah bahwa ada satu hal yang pernah dialami oleh seorang Melanie Ricardo. Nanti Melanie juga boleh cerita sama kita. Iya. Oh my God. Nakal di masa muda, Melanie Ricardo mengaku Ini nggak ada hubungan loh, Bo. hampir Ini kehilangan nggak ada hubungan sama nyawanya. rahim, please. Agak ada Ya hubungan sama rahim. mungkin nyambung-nyambungin aja udah deh. Pokoknya biar enak. Gak apa kalau kita memang suka ada tambahan-tambahan lain. Tambah-tambahan Apa lain sempat ini kehilangan lain. apa sempat dipasang susuk sekujur tubuh gitu kayak akupuntur atau gimana? Ya tapi kalau Kasih sekarang dengarnya kakak itu begitu. cewek banget gitu loh. Zaman dulu nih, iya kan? Masih Eke lelaki ya kan? Masih zaman Eke Kalau jadi dulu preman gitu ya. Beragam gitu ya. Kan gue selalu bilang sama Chloe, mami lu sekarang aja cewek dulunya Ultraman kan? Bener, sekarang lebih feminin. Orang dulu aja aku manggil dia abang, ya bang ya. Cuma sekarang udah ganteng, manggilnya Melanie Ricardo ya. Tapi ya itu dia kalau misalnya berantem segala macam. Tapi kan sekarang lebih feminin, lebih cewek lagi, ya kan. Cuman pastinya kalau dari masa lalu kita bisa belajar banyak hal. Justru itulah yang bisa membentuk diri kita seperti sekarang. Iyalah, benar. Ya kan. Tapi kalau anak-anak sendiri gimana? Pas akhirnya Melanie mau operasi, mereka tahu dong angkat rahim. Chloe tahu.
mereka ya. Enggak, Dewi harus kaget. Aduh kaget. Sudah. Baru seminggu, jahitan belum? Enggak, dia udah. Cekukan Oh karena dia cekukan. Jadi Chloe tahu. Harus dikagetin. Iya, benar-benar. Dia mau ngagetin. Cuma kan kita masih basah lukanya. Tapi Kamel, kalau misalkan ini masih basah, berarti nggak boleh yang ngomong kenceng atau yang kayak Nggak boleh yang tenaga gitu nggak boleh. hentakan. Nggak boleh. Berarti MC belum boleh nge-MC? Oh boleh kalau nge-MC kalau cocok harganya gue berangkat. Nanti kita kembali tetap di Boing Boing ya.